Bersyukur kita tahun ini bisa merayakan Natal bersama-sama. Benar? Tahun lalu kita nggak bisa beribadah bersama-sama karena pandemi, dan puji Tuhan sekarang kita bisa beribadah bersama-sama. Tema kita di dalam bulan Desember tadi di lagu nyanyikan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kita senang dengan dia menjadi penasehat. Tetapi Natal itu berbicara tentang Yesus lahir untuk membawa bukan hanya menjadi penasehat, bukan hanya menjadi Bapa yang kekal, tapi lebih daripada itu Yesus datang untuk supaya kita diselamatkan. Sama-sama katakan diselamatkan. Makanya tema atau judul sharing pastor pagi hari ini adalah keselamatan di dalam nama Yesus. Katakan kiri kanan, keselamatan dalam nama Yesus. Di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 sampai dengan 33, ketika Paulus dan Silas itu keluar dari penjara, kita tahu mereka nyanyi, Paulus dan Yohanes, mereka nyanyi, tiba-tiba terjadi gempa bumi, sendi-sendi penjara terlepas, dan yang terjadi adalah kepala penjara hampir bunuh diri karena dia takut kalau sampai orang-orang yang disuruh jaga ketat ini, penjahat kelas kakap dalam tanda kutip, lepas, maka berakhir pula kehidupannya. Tapi apa yang terjadi ketika kepala penjara memutuskan hal tersebut? Tiba-tiba Paulus katakan, jangan bunuh diri, kami masih ada di sini. Bahkan di ayat 31 dikatakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Bolehkah kita baca sama-sama satu ayat ini dengan kencang? Kita baca sama-sama ayat 31, 2, 3. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ayat 33, pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Satu hal yang luar biasa adalah keselamatan di dalam nama Yesus. Itu bukan hanya milik kita sendiri. Tetapi ketika kita menerima keselamatan di dalam nama Yesus, kita bisa membawa keluarga kita untuk mengalami keselamatan yang sama. Satu kali kami di dalam seminar persiapan untuk guru-guru pengajar pembimbing pranikah, pengajar itu bertanya seperti ini, jika Anda ada di tengah laut dan sebuah kapal, anggaplah Titanic, itu mulai karam, dan Anda kebetulan mendapatkan sebuah skoci atau kapal kecil, dan di kapal itu bisa berisi 5 orang yang lain selain Anda yang dikasih kesempatan untuk menentukan 5 orang yang akan mengalami atau bisa ikut untuk diselamatkan di kapal kecil itu. Siapa 5 nama yang akan Anda tulis? Dan waktu itu kami mulai menulis. Ada yang menulis suami, kalau dia suami, dia tulis istri. Ada yang tulis ayah, ada yang tulis ibu, ada yang menulis anaknya, ada yang menulis saudara, kakak atau adik. Tetapi begitu selesai menulis yang 5, dikatakan kalau hanya 3 orang yang bisa diselamatkan, siapa yang akan Anda selamatkan? Karena kapalnya bocor, ternyata waktu naik 5 orang gak bisa 5-5, hanya 3. Maka mulai berkuranglah jumlah nama yang ditulis. Dan tiba-tiba pembicara atau yang memberikan seminar itu katakan, kalau hanya 2 orang yang Anda bisa selamatkan,
yang bisa ikut naik sama-sama di kapal, di perahu kecil itu, siapa yang akan Anda selamatkan? Orang mulai menulis dengan ragu-ragu, kira-kira siapa yang akan diselamatkan? Dan yang terakhir dia tanya, kalau di kapal itu hanya bisa satu orang yang ikut dengan engkau untuk diselamatkan, siapa yang akan engkau selamatkan? Pertanyaan ini terngiang-ngiang di dalam kepala saya, di dalam pikiran saya, bahkan waktu saya menulis tentang khotbah ini. Kita mungkin hanya kuat untuk menyelamatkan orang atau menolong orang, mungkin gak lebih dari 5 orang. Tetapi Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan satu orang. Yesus datang untuk menyelamatkan seluruh dunia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sebab Dia sanggup. Natal adalah bukti dari kasih Bapa untuk menyelamatkan manusia ini. Bahkan di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kalau kita hanya menolong orang yang punya masalah, punya hutang, kita tolong, mungkin kita bisa tolong. Tetapi hutang dosa atau dosa, kita gak bisa tolong. Selain Yesus yang bisa menolongnya. Makanya Natal, Bapa memberikan momen Natal buat kita, untuk kita menyadari bahwa Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Rencana keselamatan Tuhan itu untuk semua orang. Katakan semua orang. Katakan universal. Akan tetapi tidak semua orang akan mendapatkan keselamatan. Ingat baik-baik, rencana keselamatan Bapa itu untuk semua orang, universal. Akan tetapi tidak semua orang akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan hanya diberikan kepada setiap orang. Katakan setiap orang. Atau personal yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan berarti kita hadir Natal bahwa otomatis kita sudah diselamatkan. Yang menjadi pertanyaan, apakah engkau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadimu? Sebab Dia sanggup. Firman Tuhan menulis, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau ingat khotbah Pastor di minggu yang lalu, bagaimana rencana penyelamatan itu dari Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, itu rencana keselamatan itu sudah Tuhan siapkan. Bahkan kalau kita baca dari Kejadian sampai Wahyu, cerita tentang keselamatan ini sambung menyambung menjadi satu cerita yang panjang sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yohanes 3 ayat 17 dan 18 berkata, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukum. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Pagi hari ini, di momen Natal, di waktu di mana kita memperingati Yesus telah lahir ke dunia ini, bolehkah kita mengecek pribadi masing-masing kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan? Walaupun keselamatan diterima oleh setiap orang personal, akan tetapi berita tentang kabar keselamatan ini bisa kita bagikan bagi keluarga, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Dan pagi hari ini berbicara tentang keselamatan dalam nama Yesus. Yang pertama adalah keselamatan adalah kasih karunia Tuhan. Katakan kasih karunia. Bukan karena kita hebat. Ada orang berpikir gini, kalau saya berbuat baik, saya gak pernah membunuh, saya gak fitnah orang. Bahkan semut kalau lewat,
Kalau semut udah gigit saya semut jangan gigit saya nggak mau membunuhmu, nanti kamu mati. Sekalipun kita lakukan itu, kita nggak selamat. Kenapa? Karena keselamatan bukan perbuatan baik kita. Keselamatan bukan karena kekuatan kita. Bukan karena hasil kerja keras kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ketika kita sudah menerima keselamatan, itu karena iman. Kita harus menjaga keselamatan kita, mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sama-sama katakan takut dan gentar. Bukan berarti kita sudah menerima keselamatan dan kita hidup seenaknya. Tetapi ingat baik-baik, keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan. Amin. Hal yang kedua, berbicara keselamatan dalam nama Yesus, adalah keselamatan benar-benar ada di dalam Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 6 berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang terjadi bahwa kita kadangkala tanpa sadar merasa bahwa kita dekat dengan Tuhan. Kita merasa bahwa saya udah dari kecil, bahkan sudah berpuluh-puluh tahun saya kenal dengan Tuhan. Kita menganggap remeh yang namanya nama Yesus. Bahkan kalau di barat ada terjadi sesuatu, langsung Jesus. Percaya atau nggak percaya melakukan itu. Satu kali beberapa tahun yang lalu, saya pergi perayaan Natal di sebuah gereja dan mereka melakukan yang namanya pemilihan, kalau sekarang di Indonesia Indonesian Idol, tetapi itu pemilihan orang-orang yang bisa nyanyi, apalah namanya itu saya lupa, tapi untuk orang-orang yang bisa nyanyi. Dan dari sekian banyak penjaringan akhirnya tiba di babak final, di mana tinggal 3 orang yang akan nyanyi. Di mana dipanggillah peserta pertama, MC katakan, yuk peserta pertama yang akan tampil adalah Ana. Bapak Ibu sekalian hadirin, harus ingat bahwa sekedar perkenalan Ana ini adalah anak dari bapak anggota dewan yang juga menjadi juri. Dan Ana naik ke atas dan tiba-tiba Ana mulai nyanyi. Ana nyanyi katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan segalanya. Wah, semua tepuk tangan, termasuk bapaknya yang duduk langsung. Seperti itu, saking bangganya kepada anaknya. Lalu diberi nilai 889. Tiba-tiba MC panggil peserta yang kedua. Waktu dipanggil peserta kedua, langsung MC katakan, David adalah anak kesayangan dari Bapak Gembala di tempat ini. Mari kita beri semangat semua agar supaya David dapat menyanyi dengan baik. Dan David mulai nyanyi. Waktu David mulai nyanyi, semua orang mulai tepuk tangan. Dan dapat nilai 9, 9, dan 9. Tapi yang ketiga, peserta yang ketiga, tiba-tiba MC katakan, Yosua, peserta yang ketiga. Bukan Yosua yang ini, tapi Yosua. Yosua peserta yang ketiga dikatakan, Yosua adalah pengerja di tempat ini. Dia adalah anak perantauan. Jadi mari kita support Yosua. Yosua kebingungan sebab yang pertama adalah anak anggota dewan. Yang kedua adalah anak dari Bapak Gembala. Dan akhirnya Yosua menyanyi, Yos deng Tuhan Yesus, anak basudara. Yos deng Tuhan Yesus, anak basudara. Saudara, Yos tidak kehilangan akal. Dia bukan anak dari anggota dewan.
Dia bukan anak dari Bapak Gembala, tapi dia anak basudara dan Tuhan Yesus. Saya mau katakan bahwa nama itu berkuasa. Amin. Nama itu punya kuasa. Roma 10 ayat 13 berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Ketika kita berseru kepada nama Tuhan, apapun keadaanmu hari-hari ini, belajar untuk percaya, berseru kepada nama Tuhan. Dan poin yang ketiga, bicara tentang keselamatan dalam nama Yesus adalah menyeimbangkan yang tidak seimbang. Nama itu menyeimbangkan sesuatu yang tidak seimbang. Dosa kita, pergumulan kita, membuat hidup kita nggak seimbang. Tapi nama itu sanggup balancing the unbalanced. Amin. Di dalam kisah di dalam Matius bagaimana Yesus dan murid-murid bertolak ada di perahu. Tiba-tiba firman Tuhan ayat 24, sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus mengharik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh. Ketika hidupmu tidak seimbang, kayaknya hidup ini apa yang saya lakukan belum berhasil. Apa yang saya jalani kayaknya saya sakit. Banyak hal yang gak seimbang dalam hidup kita dan kita merasa akan tenggelam di dalam setiap permasalahan kita, di dalam setiap pergumulan kita. Panggil nama Yesus. Sebab nama itu sanggup menyeimbangkan sesuatu yang tidak seimbang. Yang percaya katakan amin. Untuk supaya dia bisa membalancing apa yang unbalance dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah serahkan kekhawatiranmu kepada Yesus. Katakan sama-sama, serahkan kekhawatiranmu pada Yesus. Saya bisa minta tolong Matius dan Delon, sudah ada di sini? Bisa dengan cepat? Ada sebuah ilustrasi sederhana yang saya ingin Delon di sebelah sana. Bagaimana kalau masalah kita, pergumulan kita, kalau masih ringan, kita masih bisa angkat dia. Nah lihat. Kadang-kala waktu masih ringan kita katakan seperti ini, Tuhan jangan ikut campur. Ini bagianku, Tuhan gak boleh campur. Yang lain Tuhan boleh campur, tapi khusus yang ini aku bisa lakukan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita masih duduk lagi. Kita masih enak-enak. Kita katakan, it's okay, ada COVID, gak perlu Tuhan Yesus. Tabunganku masih banyak, keadaan keluargaku aman-aman, saya masih bisa angkat kok Tuhan. Tenang, jangan khawatir. Aku gak khawatir. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, jika bebanmu, silakan Pak Matius duduk. Dari kita yang duduk enteng-enteng, Tuhan, kayaknya kita mulai berusaha. Kayaknya saya udah mau tenggelam ini Tuhan. Dan apa yang terjadi saya mau katakan, serahkan khawatirmu kepada Yesus. Engkau gak bisa angkat. Saya masih gak bisa angkat. Tapi kalau kita izinkan yang di tengah ini, Yesus, kita serahkan khawatir kita kepada Yesus. Yang terjadi, beban yang berat sekalipun, kita bisa angkat. Kenapa? Bukan karena kekuatan kita, tapi ada Yesus, beri kemuliaan buat Yesus. Tuhan sanggup lakukan. Tuhan sanggup. Kalau kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan.
Kalau kita katakan, Tuhan Yesus, aku serahkan semua kekhawatiranku. Apa yang selama ini aku pegang, apa yang selama ini aku rasa aku bisa, aku serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia sanggup balancing, membuat keseimbangan di dalam hidupmu. Dan hal yang kedua, ketika sesuatu yang unbalance terjadi di dalam hidupmu, ketidakseimbangan terjadi, izinkan Tuhan bertindak di dalam hidupmu. Sebab dialah Immanuel. Bukankah firman Tuhan berkata, anak itu akan diberi nama Yesus, yang artinya Immanuel. Tuhan beserta kita. Amin. Ketika dia menjadi Immanuel, penyertaannya sempurna. Amin. Kalau kita izinkan Tuhan sungguh-sungguh menjadi Immanuel dalam kehidupan kita, engkau akan lihat ada badai, ada gelombang, ada masalah. Mungkin hari ini engkau masih sakit, tapi engkau katakan, justru dalam kelemahanku, di dalam keadaanku aku sakit hari ini, aku tetap akan memuliakan Tuhan. Aku tetap akan percaya Tuhan. Di dalam keadaanku yang tidak baik ini, justru kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidupku. Amin. Hal yang berikut, poin yang keempat. Ketika kita sudah menerima keselamatan, kita menerimanya secara personal. Istri tidak bisa minta suami untuk mewakili. Seperti Pastor Andi katakan, kalau kita butuh makan, kita bisa minta orang lain untuk datang ke juru masak untuk masak buat kita. Benar? Kalau kita mau parkir mobil dan kita nggak bisa parkir, kita bisa minta orang untuk bantu kita yang disebut juru parkir. Tetapi keselamatan itu tidak bisa diwakili. Keselamatan itu harus kita, katakan saya. Harus kita yang menerimanya, harus kita yang memintanya kepada Tuhan. Dan sama seperti di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 yang kita baca tadi, bahwa kepala penjara membawa keselamatan itu bukan hanya untuk dirinya pribadi, tetapi untuk keluarga. Hal yang keempat, bicara tentang keselamatan dalam nama Yesus. Biarlah kita menjadi pembawa kabar baik tentang keselamatan. Katakan amin. Pastor Monty katakan, beli kue ketan, beli kue Yesus. Di dalam Yesus ada kekuatan. Amin. Ketika kita menerima kabar keselamatan, biarlah kita membagikan. Sehingga apa yang Pastor Niko katakan, kita akan menyelesaikan amanat agung. Amin. Matius 28 ayat 19 dan 20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus menyertai kita. Yesus ingin kita yang diberkati, kita yang diselamatkan, membagikan keselamatan, membagikan berkat buat orang-orang lain. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sama seperti gembala-gembala di padang yang menerima berita keselamatan, kesukaan bagi dunia. Telah lahir juru selamat. Apa yang gembala-gembala lakukan? Mereka pergi untuk melihat dan memberitakan keselamatan. Dalam Lukas 2 ayat 17 dan 18, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Lukas 2 ayat 11, ayat yang terakhir, dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saya undang para imam-imam musik untuk maju. Marilah kita menjadi
pembawa-pembawa kabar baik. Bukan hanya karena Natal maka kita akan pesta. Bukan karena hanya Natal maka ada pohon Natal dengan dihiasi dan begitu banyak kue. Tetapi berita tentang Natal adalah berita tentang keselamatan. Berita untuk membawa kabar baik. Roma 10 ayat 14 dan 15 berkata, tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Berapa banyak di ruangan ini yang ingin menjadi pembawa kabar baik? Boleh lambaikan tangan. Katakan kiri kanan, jadilah pembawa kabar baik. Jadilah pembawa kabar baik. Biarlah Natal ketika kita berkunjung, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Sama-sama kita sekali lagi nyanyikan, hanya nama Yesus. Panggil nama itu. Sebab hanya nama Yesus yang akan memberikan pengharapan, memberikan kepastian, dan memberikan keselamatan bagi. Biarlah di waktu ini kita memanggil nama Yesus. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari kita menjadi pembawa kabar baik yang menceritakan tentang Tuhan. Bahwa Tuhan menyiapkan suatu rencana yang besar untuk setiap kita. Supaya engkau, keluargamu, temanmu, bahkan orang-orang di sekitarmu mengalami keselamatan. Itulah Natal. Keselamatan di dalam nama Yesus. Engkau tidak bisa mengandalkan nama yang lain. Engkau tidak bisa berharap kepada nama yang lain. Sebab nama yang lain tidak tahu jalan untuk kembali ke rumah Bapa di sorga. Tetapi nama Yesus, nama yang diberikan, yang firman Tuhan katakan, baik di atas langit maupun di bawah kolong langit ini, hanya nama itu semua akan bertekuk lutut, akan menyembah Dia, yaitu Yesus Kristus. Yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sambil kita bangkit berdiri, sekali lagi kita nyanyikan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama
Sambil kita tutup mata, jika selama ini engkau belum pernah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau nggak tahu sesudah kematian engkau akan kemana, bahkan engkau begitu takut dengan kematian. Siang hari ini, biarlah kita membuka hati kita, mengizinkan untuk Tuhan Yesus masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Siang hari ini, bagi setiap kita yang rindu untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini waktu yang terbaik. Bisa tutup mata satu dengan yang lain, gak perlu lihat kiri kanan. Taruhlah tanganmu di dada sebelah, di dadamu taruhkan tangan kananmu. Terima kasih Tuhan buat setiap orang-orang yang menaruh tangannya di dada mereka. Hamba gak punya kuasa, hamba gak punya apa-apa, tapi nama Yesus punya kuasa. Saat ini ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku akui bahwa aku adalah orang yang berdosa. Hari ini Tuhan, aku percaya bahwa Engkau telah mati dan bangkit untuk menebus setiap dosa-dosa dan pelanggaranku. Hari ini Tuhan Yesus, masuklah, jadilah Tuhan dan Juru Selamat atas pribadiku. Dan Engkau menjadi Tuhan atas hidupku. Kuserahkan hidupku, kuserahkan semua kekhawatiranku, kuserahkan masa depanku ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan, amin. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan ku ayat 31 berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Biarlah sesudah kita pulang dari tempat ini, engkau akan mengunjungi sanak saudaramu. Katakan kepada mereka, Tuhan Yesus sayang, Tuhan Yesus memberkati, bahkan Tuhan Yesus sanggup menyelamatkan engkau. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai. Hamba percaya firman-Mu akan berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat pribadi demi pribadi yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Saat ini Tuhan, Engkau mengurapi dan memberkati kami semua. Biar setelah ibadah ini, kami menjadi orang-orang yang membawa kabar baik, kabar keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.